Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, kembali di program Santri Sowan Kiai bersama saya Abdul Malik, dan alhamdulillah kesempatan kali ini kru Santri Sowan Kiai hadir dan juga dapat berkesempatan sowan di dalamipun Romo Kiai Haji Busrol Karim Abdul Mughni. Beliau adalah Rais Suriah PCNU Kabupaten Kediri, pengasuh Pondok Pesantren Al Ihsan Jampes Kediri, dan juga sekaligus sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Kediri. Dan program Santri Sowan Kiai adalah program LDNU Kabupaten Kediri bekerjasama dengan Madu TV, sejukkan hati, damaikan jiwa. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan pun sehatnya ini. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di dalam musim masih pandemi seperti ini, Yai, keadaan pesantren seperti apa? Kalau keadaan pesantren kami ya dalam keadaan pandemi seperti ini ya kami atur sedemikian rupa agar mereka tidak berkerumun. Kalau berkerumun ya kita harus ambil jarak, ya. Protokol kesehatan diterapkan semuanya. Kalau dalam masalah pengajian tiap hari ya juga begitu. Bahkan waktu sekolah pun kami atur protokol kesehatan agar nanti anak-anak itu tidak terkena wabah. Kalau terkena satu saja biasanya sulit penanggulangannya, terus menjalar. Ya. Makanya tamu-tamu dari luar kalau ke pondok itu harus diperiksa, dites suhu. Ya. Itu yang paling kami utamakan. Kalau wali murid datang ke sini, kalau belum ada surat dari kepala desa masing-masing, ya, kita terpaksa tidak boleh bertemu. Jadi pengetatan protokol kesehatan juga diterapkan di pesantren. Iya. Baik pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, tema Santri Sowan Kiai pada kesempatan kali ini yakni tradisi silaturahim dalam mengisi Idul Fitri. Ya, nanti insya Allah akan dipaparkan, kita akan mengaji bersama bagaimanakah silaturahim yang sesuai dengan agama Islam, seperti apa nanti akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Busrol Karim. Waktu dan tempat, monggo. Kalau silaturahim ini memang sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim. Baik di hari raya ataupun di hari apapun, silaturahim memang merupakan anjuran yang sangat ditekankan oleh Islam. Bukan hanya di hari raya Idul Fitri saja. Cuma kalau di Indonesia, di negara kita ini sudah menjadi kebiasaan secara tradisi, hampir semua masyarakat muslim kalau hari raya ya bersilaturahim. Walaupun sebelum hari raya sudah pernah silaturahim antar sesama kawan atau sesama keluarga, tapi kalau hari raya memang seperti keharusan untuk saling berkunjung. Tadi sebetulnya di dalam Islam silaturahim tidak harus di hari raya. Ya. Tapi karena sudah tradisi ya tidak masalah. Tradisi baik ya. Tradisi baik itu mau diadakan kapan saja, ya, berapa kali saja tidak masalah. Silaturahim itu diadakan setiap sebulan sekali atau seminggu sekali,
tidak ada larangan. Itu anjuran yang ditekankan oleh Islam, sehingga Islam sendiri lewat Nabi Muhammad SAW memberi janji kepada mereka yang silaturahim akan ditambah rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Itu sudah terkenal hadis yang disabdakan oleh junjungan kita. Ada yang bertanya, loh, kok dipanjangkan umurnya? Bukankah umur itu sudah ditakdirkan oleh Allah? Gitu. Ada memang ulama yang menjawab tentang masalah ini. Bukan hanya satu ulama, dua ulama, tapi banyak ulama yang menjawab masalah ini, terutama ulama-ulama kalangan kita, bahwa di alam sana, di alam gaib sana ya, itu semua manusia sudah ditakdirkan ajal. Itu sudah disabdakan oleh Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, ada ajal yang sudah dipastikan. Kalau sudah diajalkan umur 60, ya 60 itu umurnya, tidak bisa lebih dan tidak bisa kurang. Tapi para ulama berpendapat bahwa ada takdir itu yang ditaklek. Ditaklek itu apa? Masih digantungkan dengan perilaku orang yang ditakdir. Takdir ada dua. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Takdir yang di zaman azali sana yang sudah tidak bisa diubah, dan takdir yang ada di Lauh Mahfud yang masih bisa dirubah. Tergantung keadaan atau kondisi orang yang ditakdirkan itu. Takleknya begini, kalau si A nanti mau bersilaturahim atau berbaik-baik dengan kawan dan kerabatnya, nanti umurnya akan dikasih 70 tahun. Tapi kalau tidak, ya takdirnya sama dengan yang di zaman azali sana, cuma 50 tahun. Ini diterangkan dalam kitab Sirajul Talibin, ada taklek, digantung nih, ya secara Jawa ini digantung nih, umurnya berapa? Kalau takdir aslinya ada 50, tapi masih diberi kesempatan ada koid atau ada catatan. Itu kalau dia tidak bersilaturahim dengan kawan-kawan atau kerabatnya. Tapi kalau dia baik sama kerabat dan kawannya, baik sering silaturahim, maka akan diberi umur 70 tahun. Nah, ketika hidup di dunia, ketika dia lahir dan dewasa, kemudian hidup di dunia, orangnya ternyata baik dengan kawan-kawan dan kerabatnya, sering silaturahim. Umurnya menjadi yang 70 itu. Gitu. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, telah tadi pemaparan tentang silaturahim, bahwasanya silaturahim, anjuran silaturahim tidak hanya sekedar di hari raya. Iya, betul. Nah, namun karena momennya hari raya, ini apakah makna silaturahim pada hari raya ini ada terkhususkan sendiri? Kalau momen khusus, ya tidak ada. Cuma kalau sregep ya, tekun silaturahim itu memang bagus, gitu. Semakin sering semakin bagus. Tapi kalau keseringan juga bagus. Karena apa? Menjadi bosan. Kadang-kadang merepotkan orang yang dikunjungi. Gitu. Makanya Nabi menganjurkan silaturahimlah secara berkala. Kalau secara berkala, yang dikunjungi juga senang karena ya sekangen, ya supaya kangen. Kalau keseringan kadang bosen, kalau kejarangan ya, kerenggangan, kadang-kadang malah lupa siapa kamu ya. Gitu. Jadi dalam mengisi Idul Fitri, atau mungkin kadang biasanya ini sampai dibela-belain, sampai memudik yang rumahnya jauh, kemudian pekerjaannya jauh, ini sampai pulang ke kampung halaman untuk bertemu dengan sanak saudara.
Nah, Yai, makna dari silaturahim sendiri, ini seperti apa sebetulnya? Ya, kalau silaturahim memang itu tadi banyak faedah dan gunanya dan juga pahalanya sekalian. Ya. Jadi kalau ada orang mudik jauh-jauh, misalnya dari ibu kota ke desa, itu ya tidak ada salahnya. Kalau memang kesempatannya hari itu lebih longgar, ya monggo, sanggupnya ada, ya, kesehatan ya memenuhi untuk perjalanan jauh, baik. Nah, yang penting jangan dipaksakan sehingga akhirnya merepotkan dia di belakang hari. Misalnya hanya punya uang pas-pasan, mau mudik tidak bisa, ya. Terus akhirnya usaha, sing pinjam sana pinjam sini, akhirnya nanti setelah pulang ke Jakarta lagi menjadi beban. Ya, ini lebih baik ya ditunda, tidak bisa dipaksakan. Sebab yang namanya silaturahim itu kan sunnah ya, sunnah bagus, tapi jangan sampai berakibat menyengsarakan dirinya sendiri. Ya. Kalau perbuatan baik yang sunnah itu memang harus dipikirkan akibat dari tindakan itu. Kalau tindakan itu memang orangnya longgar, kesehatannya mengizinkan, bagus, ya pulang saja. Wong sana juga libur, baik pekerjaannya ya libur, ya. Apakah yang menjadi pendidik ya libur sekolah, libur mengajar, lebih baik pulang untuk silaturahim, bisa bertemu dengan kerabat-kerabat dan handai tolan. Kalau hari raya kan biasanya kumpul bersama, tidak ada orang yang pergi jauh, bisa kesempatan kumpul di situ. Itu harus diambil kesempatan momen seperti itu. Gitu. Tapi kalau memang dia tidak mengizinkan karena keuangan waktu Idul Fitri cupet, ya, tidak nyukupi, sehingga akhirnya membutuhkan pinjam sana pinjam sini, ya lebih baik ya ditunda saja. Tapi bukan berarti kok beberapa tahun nggak pulang, ya enggak. Masa kalau 2 tahun sekali tidak sampai bisa pulang, ya kenemenan. Selanjutnya ya, ini kan di era apalagi musim pandemi ini, pemerintah juga melarang pulang kampung. Nah, terutama juga di era sosial media seperti ini, ya, apakah ada cara yang terbaik atau cara yang beberapa cara mungkin untuk bersilaturahim? Mungkin sekarang itu ada lewat sosial media WhatsApp, video. Apakah seperti itu cukup dikatakan sudah bersilaturahim atau menyambung persaudaraan dan lain sebagainya? Ya, kalau musim pandemi ini sudah lain, ya. Kalau musim pandemi ada larangan pemerintah tanggal 6 sampai tanggal berapa, 12 ya. 12 itu jangan mudik, itu sebenarnya harus dipatuhi. Karena apa? Pemerintah melarang itu tidak sembarang melarang. Itu ada ada hikmah atau ada tujuan agar pandemi COVID ini tidak menjalar kemana-mana. Itu harus dipatuhi. Karena kalau pemerintah yang melarang, itu kita akan harus taat kepada aturan pemerintah. Apalagi kalau dampaknya itu COVID akan terus tidak bisa berhenti, malah bertambah semakin parah. Ini malah kita kalau melanggar ada dosa tersendiri, gitu. Karena sudah tahu bahwa ini penyakit kalau orang pada pulang di hari-hari yang dilarang pemerintah itu nanti akan berbahaya. Kok sampai dia nekat, ya malah ada dosa sendiri bagi mereka yang nekat. Jadi masalah pandemi harus aturan di situ harus dipatuhi. Adapun kemudian bagaimana cara silaturahim, biasanya kalau silaturahim lewat surat atau lewat HP, telepon, ya, lewat SMS, biasanya sudah podo-podo marme dalam keadaan darurat seperti ini, ya. Kalau dalam keadaan biasa, sangguni sudah ada, kesehatannya terjamin, kok cuma lewat SMS, ya itu yang enggak, disamping tidak marem, ya belum memenuhi syarat, ya. Tapi kalau seperti ini tidak memenuhi syarat, saya kira pahalanya masih ada. Karena apa? Darul mafasid muqaddamun al jalbil masoleh, ya. Kita mengutamakan menghindari kemafsadahan daripada menindakkan atau melakukan kemaslahatan tapi ada dampaknya. Jadi seperti ini cukup SMS saja sudah cukup, gitu loh.
Nggih, nggih. Baik pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, masih panjang ulasan kita pada kesempatan kali ini, yakni dengan tema tradisi silaturahim dalam mengisi Idul Fitri bersama Romo Kiai Haji Busrul Karim Abdul Mughni. Dan jangan kemana-mana, tetap di acara Santri Sowan Kiai di Madu TV, sejukkan hati, damaikan jiwa.